Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, di bawah turunnya hujan seperti ini adalah saat-saat yang mustajab seseorang itu memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hujan ini bagi orang-orang yang beriman itu adalah rahmat. Dan di antara sebab turunnya hujan juga adalah adanya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, binatang. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan, walaulal bahaim lam tumtiru. Kalau sekiranya bukan karena hewan-hewan ternak, kalian tidak akan diberikan hujan. Sebab banyaknya manusia itu yang berlaku kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya laulal bahaim, sekiranya bukan karena ada binatang-binatang melata, ada katak yang senantiasa bertasbih, ada burung yang senantiasa bertasbih tidak putus, ada hewan-hewan yang lainnya, ikan-ikan di sungai yang senantiasa beristighfar. Ya, kalau bukan karena ini, sebab ini, kalian tidak diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan atau menurunkan kepada kita rahmat. Sampai-sampai Nabi menyebut doa yang dipanjatkan di bawah hujan atau saat hujan adalah doa yang mustajab. Banyak-banyak mohon sama Allah untuk kebaikan kita semua dan dijauhkan dari keburukan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan tentang kalimatul ikhlas. Tentang kalimat ikhlas, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini bukan ketika diucapkan atau ketika berada di dalam lisan dan juga hati seseorang, itu bukan permanen. Kalimat ini kalimat yang tidak permanen. Ini penting. Kalimat ini bukan kalimat yang permanen, tetap ada di dalam hati manusia. Justru kalimat ini kalimat yang sangat rawan sekali. Kalimat yang sangat rawan sehingga seseorang perlu tenaga ekstra untuk menjaga kalimat ini agar tetap berada di dalam kolbunya masing-masing. Kalimat ini rawan sekali. Perlu penjagaan khusus, penjagaan ekstra. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan hidayah berupa kalimat ini yang muncul di dalam hati dan terucap di dalam lisan la ilaha illallah, tidak membiarkannya begitu saja. Ketika Allah memberi hidayah kepada tauhid itu, kepada kalimat itu, Allah iringi dengan ujian. Nah, ini yang membuat kalimat ini rawan. Kalimat ini diberikan sekaligus dengan ujian. Jadi tidak dibiarkan ini kalimat tauhid, ini kalimat la ilaha illallah simpan sampai meninggal. Enggak.
Allah memberikannya sekaligus include dengan ujian. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ini, ahasiban nas, apakah manusia itu mengira? Surat Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga. Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira, menyangka, beranggapan ayyutraku, bahwa ia akan ditinggalkan atau dibiarkan, ayyakunu, untuk mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji, tidak difitnah. Artinya manusia tidak dibiarkan mengatakan saya beriman. Manusia tidak dibiarkan mengatakan la ilaha illallah sampai dia diuji keimanannya. Walaqad, dan ini menjadi sunnatullah. Sunnatullah itu bahasanya hukum alam. Sunnatullah itu hukum alam yang Allah sudah tetapkan untuk alam semesta ini dari awal sampai kehancurannya. Itu namanya hukum alam. Hukum alam, api itu panas dan membakar. Hukum alam itu air itu ketika diminum itu meredakan dahaga. Hukum alam angin itu atau es itu dingin. Itu hukum alam. Maka hukum alamnya kalimat la ilaha illallah ini tidak akan bernilai, tidak memiliki kualitas sebelum kalimat itu diuji. Seperti itu. Ini buktinya. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Karena orang-orang dulu yang mengatakan kami beriman kepada Allah itu juga diuji. Itu juga diberikan fitnah. Untuk apa tujuannya? Fala ya'lamanna Allah. Supaya Allah itu tahu. Allah sebenarnya sudah tahu, cuma ingin menegaskan. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu. Siapa saja dengan kalimat la ilaha illallah itu yang tulus, wala ya'lamannal kadzibin, dan siapa saja dengan kalimat la ilaha illallah yang hanya sekedar bermain-main. Jadi lafaz yang diucapkan bukan menjadi makna, tapi hanya sekedar huruf-huruf saja. Itu. Wala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Dan ujian keimanan orang terdahulu lebih berat, lebih ekstrim daripada ujian keimanan manusia di zaman akhir ini. Orang zaman dahulu, Bapak Ibu sekalian, zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika seseorang itu berbuat dosa, berbuat kesalahan kepada Allah dengan dosa yang besar, dengan perbuatan keji, maka cara taubatnya adalah bunuh diri. Cara taubatnya adalah bunuh diri. Dan itu ujian keimanan. Dan itu ujian keimanan. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kalau kamu, wahai Bani Israel, mau tobat, maka bunuhlah dirimu sendiri. Bunuh diri. Kalau mau tobat di zaman itu. Zaman Bani Israel. Ketika seseorang itu terkena najis pakaiannya,
itu dipotong dan dibuang dan tidak bisa disucikan. Itu ujian keimanan. Zaman Bani Israel ketika perang terus menang itu mengumpulkan harta rampasan yang banyak sekali. Tidak boleh diambil atau dimanfaatkan. Harta rampasan itu dikumpulkan jadi satu. Kemudian ditunggu. Kalau ada api dari langit turun menyambar harta rampasan itu, berarti jihadnya diterima. Perjuangannya diterima. Tapi kalau tidak ada api atau api yang turun dari langit yang membakar harta itu, berarti ada salah satu pasukan yang ngutil, mencuri daripada harta rampasan itu. Dan ujian itu berat bagi mereka. Makanya Allah mengatakan khusus kaum Nabi Muhammad. Wa nadha'ul aghlal alladhi kanat 'alaihim. Allah telah menghilangkan beban yang sangat berat sebagai ujian keimanan untuk kaum ini. Buktinya, ketika berbuat dosa besar, kita berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup istighfar, memohon ampun sama Allah dan juga menyesali perbuatan. Ketika berhubungan dengan manusia yang lain, maka meminta penghalalannya. Kemudian di zaman Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, harta rampasan halal untuk dimanfaatkan dan dibagi-bagi. Kemudian ketika terkena najis, bisa disucikan dengan air. Ini keistimewaan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ujian keimanannya itu tidak seberapa daripada ujian keimanannya kaum nabi-nabi terdahulu. Kaum nabi-nabi terdahulu. Ketika kita membaca ayat Ashabul Ukhdud, ya, semua orang yang beriman dimasukkan ke dalam parit, dibakar. Itu ujian keimanan. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhib. Kemudian kira-kira atau bukan kira-kira, lantas apa bentuk ujian keimanan yang Allah turunkan bersamaan dengan kalimat la ilaha illallah yang ada di dalam diri kita? Apa ujian keimanan bagi manusia yang beriman? Ujian keimanan bagi manusia yang beriman yang Allah sama-sama turunkan berbarengan dengan itu adalah yang pertama, dua saja. Ada dua ujian keimanan yang Allah turunkan bebarengan dengan kalimat yang kita terima sebagai bentuk hidayah dan karunia-Nya. Yang pertama adalah asyaitan, setan. Setan itu sejak awal manusia diciptakan itu sudah menjadi ujian terberat bagi manusia. Setan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, alam a'had ilaikum, bukankah telah dibuat sebuah perjanjian, sebuah kesepakatan antara Allah dengan hambanya, dengan manusia. Allah ta'budus syaitan, jangan menyembah syaitan. Jangan menyembah syaitan. Dan bentuk penyembahan terhadap syaitan itu banyak. Bukan berarti hanya sujud kepada syaitan,
bukan hanya berarti datang dengan membawa sesaji, kemudian ditaruh di gua, kemudian menghambakan. Bukan itu. Penghambaan terhadap setan bukan hanya sekedar itu. Penghambaan terhadap setan bukan hanya sekedar itu. Karena setan ini mainnya cantik, mainnya main halus. Tidak ada setan yang main kasar, tidak ada. Setan itu mainnya halus. Tidak ada main kasar setan. Makanya banyak dari manusia itu yang tertipu dengan setan karena setan ini mainnya halus. Licik. Setan itu licik. Sampai Abuna Adam alaihissalam, orang tua kita yang pertama, Adam alaihissalam, itu saja ketipu dengan permainannya setan. Apalagi cuma anak turunnya. Nah itu. Nah, bagaimana cara setan bermain di sini? Cara setan bermain untuk menguji keimanan seseorang itu. Setan itu punya kelas masing-masing. Setiap orang itu setiap orang itu dari tingkat keimanannya itu setannya punya kelas masing-masing. Pertama, setan itu menjerumuskan manusia langsung ke dalam kekufuran. Ini bagi mereka yang imannya lemah. Setan langsung datang dan menyeru kepada kekufuran. Ini bagi yang imannya lemah. Langsung ditawari dengan kekufuran, dengan kekafiran, dengan perbuatan syirik menyekutukan Allah. Langsung ditawari, langsung disodorkan. Berbuat kufur. Itu bagi mereka yang imannya lemah. Langsung ditawari seperti itu. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala uamurannahum fala yubattikunna adhanal anam fala yughayyirunna khalqallah. Ini bagi yang imannya lemah. Langsung setan datang ngajak kepada kekufuran. Langsung disuruh nyembelih, mengalirkan darah di tempat-tempat yang diyakini memiliki kekuatan supranatural. Langsung datang. Itu orang-orang yang imannya lemah. Langsung datang situ. Kemudian setingkat di atasnya lagi, orang yang masih memiliki sedikit keimanan. Setan datang dengan menjadikan dia lalai. Dan kita rasa-rasanya ada di level-level seperti ini. Menjadikan manusia lalai. Kelalaian itu merusak iman dan tauhid. Kelalaian itu merusak iman dan tauhid. Setan datang melalaikan akan kewajiban. Setan datang melalaikan akan hal-hal yang sunnah, hal-hal perbuatan baik yang terpuji. Datang di situ setan, menjadikan kita lalai. Termasuk mengakhirkan sholat. Itu setan datang seperti itu, menjadikan kita lalai. Setan datang juga menjadikan kita lalai dengan tujuan diciptakannya diri kita di dunia. Setan juga datang dan memberikan angan-angan ketakutan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya.
Setan itu suka memberikan rasa takut, was-was kepada orang. Jadi, wah, ini nanti kayak gimana ini? Saya makan apa ini? Terus ini gimana. Itu. Nah, itu menjadikan kita lalai sehingga kita jauh. Secara pelan-pelan kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Syaitanu ya'idukumul faqra. Menakut-nakutimu dengan kefakiran. Padahal apa yang dikhawatirkan, apa yang ditakutkan dari hanya sebuah kefakiran. Kalau kita itu hamba Allah, keadaan apapun yang Allah berikan kepada kita tidak menjadikan kita takut, karena itu adalah pemberian dari Allah. Saya tertarik ketika melihat ada seorang pedagang buah di sana. Dia bawa gerobak jual buah, didorong. Di gerobaknya itu ada tulisannya maknanya dalam sekali. Bunyinya seperti ini: kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana aku khawatir, bagaimana aku takut miskin, takut fakir, sedangkan aku adalah hamba yang maha kaya. Bagaimana mungkin aku takut fakir, sedangkan aku adalah hambanya yang maha kaya. Allah itu maha kaya. Itu maknanya dalam sekali. Itu setan datang dengan menjadikan kita apa? Lalai. Kemudian sekiranya kita tidak lalai, ini datang lagi setan tuh. Jadi ada kelasnya masing-masing. Datang setan dan menjadikan kita ujub. Itu cara setan yang terakhir. Datang kepada orang-orang yang soleh, datang kepada orang-orang yang Allah berikan kepadanya keimanan yang kuat. Datang tapi tidak menggoda. Lakukan ini, lakukan itu, tinggalkan ini, tinggalkan itu. Tidak. Tapi setan datang menjadikan dia ujub. Menjadikan dia ujub. Ujub itu apa? Ujub itu berbangga diri. Berbangga diri dengan keimanannya. Berbangga diri dengan kesolehannya. Berbangga diri dengan kepintarannya. Berbangga diri dengan apa? Dengan ibadahnya. Ini datang setan. Jadi setan itu tidak pernah tidur. Setan tidak pernah tidur. Setan itu memang ditugaskan sebagai tadi itu ujian keimanan bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah. Nah ini. Maka ketika seseorang itu ujub dengan ibadahnya, dengan kesalehannya, dengan perbuatan baiknya, dengan ketaatannya, sudah jauh, sudah jatuh dari posisi yang tinggi, sudah jatuh ke paling bawah. Karena itulah sebenarnya sifat setan, ujub. Tuh, bayangkan, liciknya luar biasa. Menjadikan manusia ujub berarti dia sama dengan setan, karena setan itu ujub sifat utamanya. Ketika Allah menciptakan inni khaliqum basyarum min tin wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Apa alasannya? Ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ujub, sombong. Saya lebih baik dari dia. Dia dari tanah busuk,
kotor. Saya dari api yang tidak pernah turun. Api itu walaupun dihadapkan seperti ini, dia tetap naik. Tidak pernah api ikut turun. Dia tetap naik. Api. Jadi seperti itu. Luar biasa. Bukan luar biasa. Maksudnya jahatnya setan. Seperti itu. Liciknya seperti itu. Lah itu ujian kita di situ. Ujian keimanan kita di situ. Ditambah lagi ujian yang kedua. Itu yang pertama. Setan sudah berjanji. La ughwiyannahum ajma'in. Tidak ada satupun manusia kecuali aku, kata iblis. Iblis, apa bedanya iblis setan? Kayaknya sudah pernah dijelaskan. Iblis, setan, jin itu apa bedanya? Hantu itu apa bedanya? Iblis itu adalah nenek moyangnya jin. Nenek moyangnya jin. Sebagaimana Adam nenek moyangnya manusia. Itu. Terus siapa setan? Setan itu anak turunnya jin yang berlaku kufur dan anak turunnya manusia, anak turunnya Adam yang berlaku kufur. Jadi jin dan manusia itu memiliki karakter setan. Minal jinnati wan nas. Ya. Min syarril waswasil khannas wa min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu sumbernya dari jin itu sendiri dan juga dari manusia. Nah, yang kedua, ujian bagi mereka yang Allah karuniakan kalimat la ilaha illallah di dalam kalbunya adalah hawa nafsu. Adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu sebagai ujian. Karena itu manusia apabila bisa mengendalikan hawa nafsu ini, maka kemuliaannya melebihi kemuliaan malaikat. Karena malaikat tidak diberikan hawa nafsu. Malaikat tabiatnya Allah ciptakan itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Tabiat malaikat itu ya patuh, tunduk, taat seperti itu saja. Bedanya manusia, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata para ulama, yaitu Allah berikan dia akal dan Allah berikan dia hawa nafsu. Ini yang menjadikan manusia itu makhluk Allah yang paling sempurna, karena Allah berikan kita itu lubbun, afidah, akal. Akal itu kalau kata Al-Quran itu di dalam hati. Akal itu dalam hati. Itu qalbun, fuadun, dalam hati. Akal. Dan juga Allah berikan hawa nafsu. Itulah yang menjadikan manusia itu sempurna. Sehingga apa? Malaikat tidak bisa makan. Malaikat tidak bisa melampiaskan syahwatnya. Manusia bisa merasakan lezatnya makanan. Lezatnya nasi biryani. Bisa, karena Allah kasih kita hawa nafsu. Karena kita dikasih hawa nafsu, sehingga bisa merasakan syahwat. Itu hawa nafsu. Itulah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam keadaan yang paling sempurna, paling baik. Nah, cuma hawa nafsu ini seperti binatang buas yang mau dijinakkan.
ngambil macan dari hutan. Kira-kira sampai rumah bisa gak langsung jinak itu? Tidak bisa. Hawa nafsu perlu dijinakkan. Perlu dijinakkan hawa nafsu. Makanya orang-orang yang tidak bisa menjinakkan hawa nafsunya, maka seakan-akan dia itu sebagai budak hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau melihat Muhammad? Ada orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Tidakkah engkau melihat Muhammad? Ada orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Itu mereka yang tidak bisa menjinakkan hawa nafsu yang ada di dalam diri. Seakan-akan dia menyembah hawa nafsu. Makanya bagi mereka yang bisa menjinakkan hawa nafsu, fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata wal ma'wa. Siapa yang takut dengan kedudukan, dengan keagungan Rabb-nya, dan juga yang bisa menahan hawa nafsunya, fa innal jannah, maka surga baginya. Karena neraka itu isinya hanya pengekor hawa nafsu. Jadi ujian keimanan kita ini sebenarnya berat banget. Berat sekali menghadapi setan dan menghadapi hawa nafsu. Menghadapi hawa nafsu. Makanya di situ apa yang harus dilakukan untuk menghadapi mereka berdua, untuk mengendalikan diri kita agar selamat daripada ujian keimanan ini. Dan ini yang disebut tadi, la ilaha illallah khalisan min qalbihi, la ilaha illallah yang keluar tulus dari hatinya itu setelah melewati proses ujian. Proses ujian setan dan proses ujian hawa nafsu. Jadi la ilaha illallah itu kalimat yang kualitasnya tinggi. Dia akan berkualitas setelah diuji. Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah ribuan kali, banyak sekali. Tapi satu pun tidak bernilai di sisi Allah. Banyak orang ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi satu pun tidak bernilai di sisi Allah karena dia tidak bisa melewati ujian. Dua ujian tadi. Ujian setan dan ujian hawa nafsu. Makanya la ilaha illallah ini memang berat. Tapi kita harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meneguhkan kita untuk memegang kalimat itu. Nah, ini pembahasan yang terakhir, la ilaha illallah. Lantas gimana kita ini bisa menjaga kalimat yang tidak permanen di dalam jiwa kita itu? Bagaimana kita cara menjaganya? Nomor satu, Bapak Ibu sekalian, ini yang diajarkan Nabi. Nabi itu juga menerima ujian keimanan itu. Bukan hanya kita umatnya, tapi Nabi justru paling berat ujian keimanannya. Justru Nabi paling berat ujian keimanan. Nomor pertama, doa. Doanya diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kana aktsaru du'ain, diriwayatkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, mohon teguhkanlah hatiku ini di atas keimanan, di atas agamamu, di atas kalimat tauhidmu, di atas la ilaha illallah. Ini nomor satu, yang pertama, doa. Yang nomor kedua, dua saja yang perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas la ilaha illallah kita ini. Nomor dua, ittiba'ul huda, mengikuti petunjuk. Dua itu saja untuk menjaga kualitas la ilaha illallah kita itu. Yang pertama mohon sama Allah, yang kedua mengikuti petunjuk. Allah sudah turunkan Al-Quran ini sebagai hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah juga telah menurunkan hikmah, yaitu sunnah sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang bisa mengikuti itu, mengikuti petunjuk dari Quran, mengikuti petunjuk dari sunnah dan mengamalkannya, ada jaminan dari Allah dan Rasul-Nya untuk tidak celaka karena ujian setan dan hawa nafsu. Buktinya apa? Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Itu pesan Allah kepada Nabi Adam. Jadi orang pertama yang diberikan ujian keimanan ya Nabi Adam. Makanya Allah membekalinya, memberikan pusaka kepada Nabi Adam. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ketika diturunkan ke bumi, itu dibekali kalimat itu. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang ikut petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Itu yang pertama. Jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ada. Taraktu fikum amrayni ma in tamasaktum bihima lan tadhillu ba'di. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila dipegang betul-betul, dipegang sungguh-sungguh, maka dia tidak akan pernah tersesat selamanya. Itu saja. Dua hal yang harus kita jaga untuk memelihara la ilaha illallah di dalam diri kita. Karena itu tadi saya ingatkan lagi, kalimat ini kalimat yang rawan dan tidak permanen. Betapa banyak orang yang naudzubillah, seorang ulama itu murtad karena seorang wanita ada. Seorang ulama kemudian ahli ibadah berzina dan murtad itu ada. Ulama ini bukan kelas apa, kelas ulama saja. Berbalik. Na'udzubillahi min khidlan, na'udzubillahi minal khidlan. Mahal Bapak Ibu sekalian.
Ini yang lebih mahal daripada jiwa raga kita itu, ini yang lebih mahal. Kenapa? Karena kita ini nanti hidup lagi. Kalau kita hidup di dunia saja, wallahi saya katakan, kita akan hidup bebas, maksiat sesukanya kalau cuma hidup di dunia saja. Tapi enggak, kita ini nanti hidup lagi. Dan itu yang mahal. Keselamatan akidah kita, keselamatan iman kita, keselamatan tauhid kita. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.